Sekarang udah tutup perusahaan itu, kalian demo ke kantor bupati, kalian bilang lagi nih, Pak, tolong kembalikan perusahaan kami, kembalikan, minta kau sama Tuhan. Dan sejumlah mitra lain disebutkan mereka resmi menarik diri dari Indonesia. Menerima informasi mengenai adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina BYD di Subang, Jawa Barat. Tutup akhirnya kita jadi pengangguran. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Berjumpa lagi hari ini masih bersama saya. Dan seperti biasa guys ya, setiap video, setiap penayangan video ini selalu saya mendoakan yang baik-baik untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Apapun itu rutinitas, aktivitas, kegiatannya di dalam maupun di luar rumah, siang maupun malam hari. Semoga juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini ada satu kabar yang membuat pelik. Saya aja bingung, heran mengapa bisa terjadi. Oke, kita sudah tahu guys, Trump mengenakan tarif tinggi ya, Amerika ya mengenakan tarif lebih tinggi kepada banyak negara. Indonesia itu sampai 47%. Kamboja, Myanmar, Malaysia pun kena, Thailand ya. Banyak negara yang terkena ya, imbas dari tarif Amerika ini guys. Tapi yang menjadi pertanyaannya dan semua heran atas tarif tinggi yang telah dikenakan oleh Amerika, ternyata dampaknya banyak orang yang cemburu terhadap Malaysia. Banyak, dan apa yang terjadi? Padahal Trump ini kan memberikan tarif yang tinggi kepada banyak negara, Malaysia juga kena. Tapi mengapa banyak orang yang cemburu terhadap Malaysia? Bahkan kini banyak pengusaha yang mengakui bahwa Malaysia adalah surga bagi mereka. Tentunya penuh tanda tanya guys ya, tarif besar yang telah diberikan, yang telah ditetapkan oleh Amerika, mengapa Malaysia menjadi surga bagi mereka. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu. Tentunya semua orang ingin tahu apa yang terjadi, apalagi saya guys. Let's check it out. Ya, ada kemungkinan, soalannya ada tak kemungkinan di mana kerana tarif kita lebih rendah berbanding dengan setengah negara tu, adakah mereka akan berpindah ke negara Malaysia? Kita ada simulasi yang menunjukkan mungkin ada. Tapi pada masa sama, seperti yang saya sebut tadi, dari segi pelaburan ini, sebelum mereka nak melabur, dia akan melihat juga daripada isu permintaan. Jadi kalau permintaan dunia terkesan, mungkin pelaburan itu pun terkesan. Pada masa yang sama, it is important that we also take note. Ya? Kalau kita nak dah banyak syarikat datang ke Malaysia dan ekspor balik kepada Amerika Syarikat, defisit kita akan lebih besar. So this is something that we will look at lah. But I think what your observation tadi betul. Nampaknya ada pertanyaan sama ada kita akan dapat, tapi this is not a long term solution lah. Negosiasi tarif Trump gimana Pak sejauh Pak, ini? negosiasi tarif Trump kan sekarang 47% Pak. Ini saya belum ketemu Pak Erlangga. Saya nggak tahu jam berapa dia datang. Saya nunggu laporan beliau. Pak, Ya. terkait dengan pengelapan dana MBG Pak, tanggapannya gimana? Erlangga Hartarto Ya, dana MBG lagi kan negosiasi. Jakarta Selatan. Nanti saya cek. Ya, saya belum tahu. Pak, kemarin Pak dukung Bapak lagi buat capres ini. Pak, kemarin dukung Bapak lagi buat maju capres. Nantilah itu ya. Kita kerja dulu untuk rakyat. Ya. Soal LG Hongkong Pak. Perusahaan LG Hongkong dari Indonesia. LG batal. Nanti kira-kira mungkin dari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya Pak? Ya pasti ada. Tenang aja. Ya. Indonesia besar, Indonesia kuat. Ya. Indonesia cerah. Menemui Presiden Jokowi Pak di Solo. Saya nggak tahu ini laporan ini. Ada Pak, jadi Polres Jakarta masih Sudah ditangani. Oh ya? Jadi ada tanggapan mungkin Pak, udah ada informasi yang Oh ya? diterima oleh Presiden. Oh ya? Belum. Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya.
Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama. Wakil Perdana Menteri Malaysia, guys. Datuk Seri, Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah banyak bicara. Nostalgia. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke? Pak, isu ekonomi membahas soal penerapan tarif Trump juga kan? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Ini kan lagi rame saat dunia lagi bahas. Ya. Oke. Rekonstruksi Gaza juga dibahas. Oke, saya mengesahkan apa yang semua di Bapak Presiden. Ya, kita bicara Gaza, bagaimana kita bisa, Ya, gitu. bagaimanapun rakyat kita kan sebagian besar Muslim. Ya. Oke, terima kasih. Dan saya bingung, guys. Saya mengherankan dan mempertanyakan, ya, mengapa di ASEAN ini Malaysia dikenakan tarif yang paling murah, yang paling sedikit daripada negara-negara lainnya. Namun yang hampir lebih besar adalah negara Indonesia. Ini dasarnya apa, guys? Ya, penilaiannya apa? Indikasinya apa? Saya belum dapat kejelasan tentang ini. Apa karena berdasarkan luas daerah, luas negara, maka itu pajak akan lebih diperbanyak atau bagaimana, guys? Saya kurang paham ya. Tapi Malaysia ini seperti mendapat satu keistimewaan lagi. Ya, karena mungkin hubungan diplomasi Malaysia kepada Amerika itu sangat harmonis, sangat baik, maka dikenakan tarif bahkan kurang dari 20/100 ya, guys ya. Tidak sampai 20%. Bahkan kita 37% setelah perundingan, setelah negosiasi, kita dikenakan naik 10% lagi. Jadi 47% di produk-produk tertentu. Wow, ini bahkan setelah perundingan malah naik ya. Harusnya kan turun ya kalau ada perundingan. Dan itu sesuatu hal yang belum masuk, guys ya. Saya pun bingung mengapa itu terjadi. Dan tentu atas dasar ini ya, tarif yang dikenakan dari Amerika ke Malaysia karena lebih kecil daripada negara-negara lain. Tentu banyak pengusaha yang berpikir untuk masuk saja melabur ke Malaysia dari berbagai belahan dunia ini, guys. Bahkan tadi dikasih tahu bahwa LG akan membangun pabrik besar pembuatan baterai EV di Indonesia. Perusahaan LG ini salah satu perusahaan besar dari Korea yang awalnya ingin melabur ke Indonesia, tapi malah batal. Sangat disayangkan. Aduh, aturannya banyak itu para pekerja Indonesia yang akan dipekerjakan ya. Semakin membuka peluang pekerjaan, meningkatkan ekonomi yang ada di sekitar. Mungkin saja setelah gagal dari Indonesia, bisa saja kan dia beralih ke Malaysia. Karena tarif yang sudah dikenakan Amerika. Maksud saya, tarif yang dikenakan oleh Amerika ke Malaysia itu jauh lebih rendah berbanding negara-negara ASEAN. Ya Allah, sedih hati saya, guys. Aduh, satu perusahaan besar yang mau masuk, tapi gagal lagi, ya Allah. Sedih saya, guys. Wih, masuk karet. Ya ampun. Demi melamar pekerjaan, berdesak-desakan sampai masuk dalam parit. Masya Allah. Udah, ya Allah. Itulah, guys, keadaan seperti ini ya. Banyak orang yang ingin berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Katanya susah cari kerja. Udah kerja bertingkah. Jadi buat kalian yang udah kerja, jangan mau dipengaruhi orang-orang yang pemikirannya kayak sama. Kalian lihat itu sekarang yang kejadian di Cirebon, PT Yihong. Gara-gara cuma 3 orang dipecat, dipengaruhi 1000 lebih
karyawan yang lain berhenti mogok kerja 4 hari. Dan betul-betul mogok. Perusahaan mana coba kalian pikirlah pakai otak kalian itu, perusahaan mana yang nggak bangkrut kalau 4 hari produksinya diberhentikan. Usus kau itu pun kalau berhenti 4 hari, kau. Heran kali aku. Sekarang udah tutup perusahaan itu, kalian demo ke kantor bupati. Kalian bilang lagi nih, Pak, tolong kembalikan perusahaan kami. Kembalikan, minta kau sama Tuhan. Rupanya aku baru berpikir sekarang, setelah kejadian ini, aku baru berpikir ternyata pentingnya tes psikotes di Indonesia ini. Banyak sekali warga Indonesia yang mau cari kerja, psikotesnya terganggu. Sama kayak ini nih, yang 1.000 lebih orang ini, 1.000 karyawan yang ada di Cirebon ini, semua sok-sok nuntut, kami mogok kerja, udah mogok kalian 4 hari, sekarang minta kembalikan. Guys, ada benarnya apa yang dikatakan oleh abang ini ya. Karena begitu sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Tadi lihat kan, berdesak-desakan, beramai-ramai orang ya mencari pekerjaan, mendaftar pekerjaan. Ya, sampai masuk ke dalam longkang ya, terbolak-balik badannya, bahkan kepalanya sampai ke bawah tadi guys. Lihat bagaimana perjuangan untuk mencari pekerjaan. Tapi setelah bekerja banyak yang bertingkah ya, terutama kita lihat juga di PT Yihong, salah satu PT Cina sana ya guys ya, yang buka di Indonesia. Tapi entah mengapa karyawannya memang karyawan Indonesia, orang-orang Indonesia. Alhamdulillah kan dapat membuka peluang pekerjaan sebanyak-banyaknya dari satu perusahaan, dari satu pelabur saja. Ada ribuan orang yang bekerja. Tapi entah mengapa ada sebuah insiden. 3 orang dipecat. Oke, 3 orang dipecat. Seharusnya ya kita berikan 3 orang ini semangat, ya, motivasi agar mendapatkan pekerjaan lainnya di tempat yang berbeda. Bukan ikut-ikut untuk demonstrasi dan juga mogok bekerja di perusahaan itu. Akhirnya apa? Perusahaannya jadi memecat banyak orang. Ya, bahkan ribuan orang sudah dipecat oleh perusahaan itu. Karena apa? Karena tingkah sendiri. Tingkah sendiri, kelakuan sendiri. Saya tidak bela, guys. Ya, karena ini memang satu kesilapan mereka. Tapi setelah dipecat malah minta kepada pemerintah. Aneh kan? Pemerintah kok mereka memohon kepada pemerintah? Sementara ini kan kelakuan mereka sendiri. Hanya demi 3 orang mogok bekerja selama 4 hari, ya tidak bisa beroperasi perusahaannya. Tutup akhirnya. Akhirnya kita jadi pengangguran. Ya. Istri sama anak di rumah itu perlu makan. Gara-gara 3 orang yang kita bela, kita juga jadi pengangguran. Dan mencari pekerjaan lagi, coba tengok tadi. Ya, sampai masuk longkang. Nah, masuk longkang loh. Hah? Disebut batal merealisasikan investasi dalam proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik senilai 11 triliun won atau setara 130 triliun rupiah di Indonesia. Kabar ini mencuat di Korea Selatan pada Jumat 18 April lalu. Konsorsium LG meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corporation, dan sejumlah mitra lain. Disebutkan mereka resmi menarik diri dari Indonesia. Seorang pejabat LG Energy Solution mengatakan langkah ini mempertimbangkan kondisi pasar dan iklim investasi di Indonesia. Meski demikian, LG mengklaim akan tetap melanjutkan bisnis lainnya di Indonesia, termasuk pabrik baterai Hyundai LG Indonesia, Green Power, selaku usaha patungan dengan Hyundai Motor Group. Pihak konsorsium mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Saya nggak tahu guys. Tentunya ada hitung-hitungan yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan LG kepada negara Indonesia. Apa yang terjadi di sini guys? Semoga kedepannya semakin membaik. Itu harapan saya ya Allah. Aduh, batal lagi kan? Batal. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PAN Edi Suparno menerima informasi mengenai adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina BYD di Subang, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Edi mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dalam menindak segala bentuk premanisme.
bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan dari produksi sarana produksi BYD. Ya saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan Edi menilai bentuk investasi yang bertujuan meningkatkan industrialisasi, manufaktur, dan hilirisasi dalam negeri perlu disambut baik dan didukung. Aduh guys, pusing ya, pusing kepala saya. Aduh, menyesal dan pingin pingsan saya mendengar ini. Ya Allah. Aduh, lagi-lagi begini ya. Tapi tetap saya apresiasi kedatangan Cina yang telah percaya invest ke Indonesia. Tapi semasa pembangunan BYD ya, salah satu mobil listrik atau kereta listrik ya dari Cina melabur ke Indonesia. Masa pembangunan aja itu sudah ada organisasi ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk datang dan mengganggu serta meminta dana. Ini ujung-ujungnya cuan, meminta uang ya, tidak resmi dari banyak gerakan-gerakan masyarakat di sana. Ini sangat merugikan. Sebenarnya ini yang kita tunggu, para investor itu yang kita tunggu di Indonesia, tapi setelah datang ke Indonesia apa yang mereka dapatkan? Diminta uang kutipan sana sini, oh banyak. Dan itulah membuat mereka semakin ragu, ya semakin takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap sekali pemerintah untuk tegas ya, bukan hanya di Jawa sana, di seluruh Indonesia juga harus ada kepastian hukum, keamanan bagi para investor asing dan domestik. Ya selagi mereka membuka usahanya di Indonesia. Karena jelas sekali bagi pengangguran itu sudah dapat menafkahi istri, anak, ya. Yang bagi yang ibu-ibu juga bisa bekerja dan lain sebagainya. Jangan sampai investor ini pergi dan semua orang menjadi pengangguran di sini. Itu yang tidak diinginkan. Dan saya lagi-lagi mensupport langkah pemerintah Indonesia mampu melakukannya dengan secara tegas. Beri keamanan bagi mereka agar mereka merasa nyaman ya untuk membuka usahanya di Indonesia. Kan ini yang kita mau. Jangan ada gangguan bagi mereka. Coba kita tengok Malaysia, semakin tahun semakin banyak saja yang percaya dan melabur ke negara itu guys. Apa yang terjadi? Semakin banyak berpuluh-puluh ribu peluang pekerjaan akan terbuka di setiap tahunnya. Dan demikian tadi guys video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita ya guys ya, agar kita tahu, agar kita paham ya, dan kedepannya kita berdoa agar semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.